Shalom, Bapak Ibu. Halo. Bagaimana kabar? Baik, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah dalam rangka Jumat Agung, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan pagi ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terkait aksi kasih dari panitia kegiatan, bahwa hari ini adalah terakhir ya Bapak Ibu untuk pengumpulan barang-barang yang akan kita sumbangkan kepada pesanggeran PMKS Mojopahit di Gedung Maling. Jadi hari ini adalah terakhir untuk pengumpulannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada barang yang akan diserahkan ke kami panitia kegiatan. Hari ini adalah terakhir untuk pengumpulannya. Untuk warta selanjutnya adalah terkait persembahan syukur tahunan. Jadi Pentakosta adalah perayaan 50 hari setelah Paskah. GKI menghidupi perayaan Pentakosta dengan cara memberikan persembahan syukur tahunan. Dikatakan demikian karena persembahan yang diberikan merupakan persembahan yang dipersiapkan setahun lamanya bagi Tuhan. Seperti orang Israel di Perjanjian Lama yang bersyukur atas berkat Tuhan berupa pemeliharaan dan berkat hasil panen. Kita menjiwai rasa syukur dengan mempersembahkan uang hasil kerja yang diberkati Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, hasil panen yang dituai adalah orang-orang percaya yang dibarui hidupnya karena karya Roh Kudus. Jadi saat kita memberikan persembahan syukur, kita secara tidak langsung tengah menghadirkan diri yang berkenan untuk terus-menerus dibarui dan diperlengkapi Roh Kudus senantiasa. Adapun cara pengumpulan persembahan syukur tahunan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah Majelis Jemaat akan memberikan celengan persembahan syukur tahunan pada tanggal 17 April di kebaktian Paskah. Setelah jemaat mengumpulkan atau mengembalikan celengan Paskah yang saat ini mungkin ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi celengan yang saat ini Bapak Ibu terima, nanti pada hari Minggu kita ada kebaktian Paskah, mohon untuk dibawa ke gereja. Kemudian jemaat mengumpulkan kembali celengan persembahan syukur tahunan pada saat kebaktian Pentakosta nanti pada tanggal 5 Juni. Atau kalau yang memang berhalangan bisa diambil penatua sektor di rumah masing-masing. Jadi marilah kita mempersiapkan persembahan syukur tahunan kita dengan baik sehingga persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat mempersiapkan persembahan syukur. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Dan pemberitaan selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang situasi pandemi sekarang sudah mulai membaik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami dari Majelis Jemaat atas rekomendasi dari tim Satgas mengharapkan bahwa dalam ibadah tatap muka ini Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk tetap menjaga prokes. Jadi saya harapkan dalam ibadah ini supaya masker diposisikan dengan yang sebaiknya Bapak Ibu sekalian ya. Itu pemberitaan dari kami. Kemudian karena kita ketahui bersama yang hadir saat ini sudah banyak jemaat yang hadir, nanti pada saat selesai ibadah saya mohon dengan sangat Bapak Ibu khususnya untuk yang di lantai 2 ini menunggu panduan daripada petugas supaya jemaat yang ada di lantai bawah itu keluar dulu. Jadi supaya kita mengantisipasi tidak terjadi pengumpulan jemaat. Itu yang saya mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada ibadah pada hari ini. Dan untuk diketahui bahwa ibadah hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia dari GKI Dipo. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri.
Penuh angin meronta-ronta, memburu dedaunan hijau. Tuan-tuan lalim perkasa lupa diri, sekujur tubuh bersimpah darah di persimpangan dilema ini. Kami ini tak layak. Tuhan, siapa gerangan telah menodai Engkau? Siapa gerangan telah melupakan Engkau? Tuhan, kami ini insan pasrah diri. Kami insan bernoda. Di hadapan-Mu kami bersimpuh, penuh tetesan air mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah ini dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga.
silakan duduk. Tuhan, siapakah manusia sehingga Engkau menciptakannya? Sekujur tubuhmu penuh bilur-bilur hina. Teganya manusia bergelora lupa diri. Golgota menjadi saksi bisu. Sepoi-sepoi angin berwajah racun merasuki kalbu, meracuni rasa, percikan darah, pertanda anti sukma. Tuhan, mengikat tali kasut-Mu pun kami tak layak. Menatap puncak Kalvari, tiada tanya, tiada senyum. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, dalam rutinitas keseharian yang kami jalani, tidak jarang kami lupa untuk memfokuskan hidup kami kepadamu. Terlalu mudah bagi kami untuk tergoda oleh keinginan daging kami sendiri, sehingga fokus hidup kami bergeser pada hal-hal yang menurut kami penting, namun yang sering kali terjadi adalah saat kami mengikuti keinginan daging kami sendiri, kami tersesat, kehilangan arah. Pada akhirnya mendorong kami untuk berputus asa menjalani kehidupan ini.
Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali menjadikan Engkau sebagai kambing hitam atas semua kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang semakin jauh dari-Mu, dikala kami sedang dalam keadaan suka maupun duka. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali memakai nama-Mu hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan yang seringkali meragukan keberadaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar dalam segala keadaan hidup kami senantiasa berserah kepadamu dan mensyukuri penyertaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengakui dosa kami, meminta pengampunan atas dosa kami, dan memohon penyertaan-Mu. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia memberikan berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 177. Dari
silahkan duduk. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami sekalian dan kami beroleh hidup yang kekal. Dan karena kami ingin bersyukur akan hal itu, Tuhan, saat ini kami bersedia untuk diperbaharui oleh firman-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi juga setiap kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami firman ini, dan biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan ini dengan seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengar. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga 30. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 30 berkata demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicucukkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama dan rasanya ini luar biasa juga. Menurut Bapak Penatua tadi katanya ini yang terbanyak gitu ya. Penatuanya seneng banget gitu. Karena jemaatnya banyak yang hadir secara onsite gitu ya. Ini mungkin juga kerinduan kita yang sudah sangat lama ya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di Jumat Agung ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan, sudah tertulis temanya, kematian yang menghidupkan dan mendamaikan. Membaca tema ini, kita mungkin juga akan berpikir gitu ya, bagaimana sebuah kematian itu bisa menghidupkan dan mendamaikan gitu ya. Oke ya, Tuhan mati lalu kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagaimana itu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika kita melihat itu dalam kehidupan yang sehari-hari, bagaimana kita membayangkan itu, melihat itu dalam realita hidup kita sehari-hari. Ketika ada kematian, lalu siapa yang hidup gitu kan? Kalau kita bicara soal Kristus yang mati, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau kita bicara kita yang mati, terus apa yang hidup gitu? Bapak, Ibu dan Saudara, bicara tentang sebuah kematian yang memberi dampak kehidupan, mengingatkan saya pada beberapa kisah.
Yang pertama saya teringat pada satu pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama orang Badui enggak? Atau kampung Badui. Nah, mungkin bisa Google nanti gitu ya. Bisa cari, yang sekarang banyak yang sudah maju teknologi gitu ya, memahami teknologi. Nah, orang Badui, kampung Badui itu ada di wilayah barat Pulau Jawa gitu ya. Jadi bagian barat sana di Banten, ya, Jakarta masih ke barat lagi gitu. Nah, di sana mereka tinggal di kampung Badui. Nah, orang Badui itu punya tradisi yang menarik. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah kampung Badui, orang Badui itu dikenal agak menutup diri ya dari masyarakat umum karena mereka masih sangat memegang tradisi adat istiadat. Nggak semua orang bisa bebas keluar masuk di kampung Badui gitu. Jadi mereka, apalagi mereka ada orang Badui luar, ada orang Badui dalam. Makin ke dalam itu makin susah gitu. Nah, tapi satu kali saya pergi ke sana bersama beberapa teman gitu, dan tidak boleh terlalu ramai, tidak boleh terlalu banyak memang gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu saya nggak menemukan adanya komplek pemakaman gitu. Saya sebetulnya penasaran makam orang Badui itu seperti apa ya? Karena orang Badui itu mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi kepercayaannya berbeda gitu. Jadi kayak kalau orang Jawa punya kejawen, orang sana itu orang Sunda Wiwitan itu mirip-mirip orang Hindu tapi yang Hindu kuno sekali gitu ya. Jadi bukan orang Hindu modern seperti sehari ini gitu. Kan saya penasaran aja kira-kira kuburannya seperti apa ya, tradisi pemakamannya itu seperti apa. Sepanjang perjalanan itu saya nggak menemukan pemakaman apapun. Hanya menemukan ladang, kebun, pohon pisang-pisang gitu ya. Bahkan di perjalanan kami dikasih makan bukan pohon pisang, salah. Dipetikin buah pisang dari pohonnya gitu. Nah, kami dikasih pisang gitu oleh warga setempat. Nah, lalu saya dapat cerita akhirnya dari orang sekitar kampung Badui. Ternyata orang Badui itu memang enggak punya komplek pemakaman. Lah terus gimana kalau ada yang meninggal? Jadi kalau orang Badui meninggal itu Bapak Ibu Saudara, ya mereka akan menggali tanah di sekitar pekarangan rumahnya, tidak jauh dari rumahnya. Lalu ya sudah dimakamkan dengan tata cara mereka, tapi mereka tidak akan membuat gundukan. Kalau orang dimakamkan kan pasti dibuat kayak gundukan ya. Dan mereka tidak akan memasang tanda batu nisan gitu ya. Tidak pasang nisan, tidak pasang batu apapun di situ, tidak ada ya, hanya ditutup dengan tanah bahkan cenderung rata. Dan setelah 7 hari seminggu kemudian itu bisa ditanami apapun, termasuk pohon pisang. Saya jadi mikir, pisang yang saya makan itu dari tanah sebelah mana gitu ya. Ya ini tradisi mereka. Tetapi dari pengalaman itu mengingatkan saya akan satu hal, bahwa dalam satu proses yang alami, dalam setiap proses yang alami, kematian itu justru awal dari sebuah pertumbuhan dan kehidupan yang baru. Karena kita tahu ya, dari ketika orang dikuburkan lalu itu akan mengalami peristiwa penguraian kan di tanah itu, dan disitulah kemudian tumbuh gitu ya. Ada kehidupan yang baru gitu. Kalau ada tanaman ditanam di sana, dia juga bisa tumbuh gitu. Dalam setiap proses yang alami itu ada awal kehidupan yang baru. Bahwa setiap kematian itu bisa memberikan dampak regenerasi yang baru sebetulnya. Atau kita bisa melihat kisah-kisah yang lain, bagaimana sebuah kematian itu memberikan anugerah bagi yang hidup, atau memberikan anugerah hidup bagi yang lain. Kisah ini mungkin selalu akan diingat oleh orang Mojokerto. Tentang siapa Bapak Ibu? Bapak Rianto seorang anggota Banser ya dari Mojokerto, dan itu akan selalu diingat meskipun peristiwa ini sendiri sudah berapa tahun yang lalu? 21 tahun yang lalu. Kalau saya tidak salah, sudah lebih
dari 20 tahun yang lalu. Kisah ini selalu diingat dan terus dihidupkan karena kematiannya yang amat bermakna. Kematian seorang Rianto, anggota Banser yang pada saat itu berjaga di gereja, kerelaannya untuk mengorbankan dirinya, memberi hidup buat ratusan jemaat gereja Ebenezer. Dan kisah itu juga terus dihidupkan. Kematian memberi kehidupan, kita melihat juga di sekitar kita. Meskipun itu tidak selalu mudah gitu ya, tidak sering juga kita, bukan hal yang akan sering kita lihat bisa jadi. Dan hari ini juga firman Tuhan bicara tentang kematian Kristus yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita sekalian. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mengampuni dosa kita. Kita yang seharusnya menerima hukuman itu, tapi kita diampuni dan kita mendapat anugerah keselamatan sehingga kita punya kesempatan untuk hidup yang baru di dalam anugerah Tuhan. Kematian Kristus yang memberikan pengampunan bagi kita juga memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, relasi yang rusak di antara kita karena ego kita. Sehingga relasi di antara kita juga diperbaharui, muncul hubungan-hubungan yang baru. Di dalam firman Tuhan di sana digambarkan seperti Maria dan juga murid-murid Yesus yang lain. Ketika Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada murid-muridnya Yesus berkata, "Inilah ibumu." Bukan saudara, bukan keluarga, tapi Tuhan jadikan keluarga di dalam anugerahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, ya terus kalau begitu apakah kita juga harus mati? Baru kemudian kita bisa memberi dampak buat kehidupan. Kita dapat bertanya lagi Bapak Ibu Saudara. Apakah mati itu hanya selalu soal kematian secara fisik? Apakah kematian itu harus selalu soal kematian secara jasmani? Apakah tunggu kita mati dulu gitu ya secara fisik jasmani baru kita tuh punya manfaat, punya dampak buat kehidupan gitu ya, seperti kayak orang di Baduy tadi gitu. Baru setelah kita dimakamkan dan ada tanaman tumbuh di makam itu baru kita memberi dampak buat kehidupan. Apakah begitu? Tunggu kita mati dulu. Kematian di sini bukan hanya soal kematian secara fisik, bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi kita bicara kematian dalam artian kematian atas ego kita. Kematian atas keakuan. Keakuan atau ego itu kan artinya sebuah keinginan untuk terus mengutamakan dan mementingkan diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, jauh sebelum Kristus mau menerima salib itu, jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan, bukankah Yesus sudah terlebih dulu mematikan egonya? Sebelum mengalami kematian di atas kayu salib secara fisik, Yesus sudah terlebih dahulu mematikan egonya dulu. Karena kalau Yesus nggak mematikan egonya, Yesus mau nggak naik ke atas kayu salib? Yesus mau nggak memikul salib yang berat itu? Yesus mau nggak menerima hukuman padahal dia nggak salah? Kalau Bapak Ibu baca di firman Tuhan di dalam Yohanes itu dari pasal 18 sampai 19, ketika Yesus dibawa dari dia ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke hadapan Pilatus, dan setiap kali orang ditanya apa salahnya, gak ada orang nemu apa salahnya gitu ya. Mereka gak bisa menunjukkan apa salahnya Yesus, tapi Yesus ditangkap. Kenapa Yesus akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman? Itu kayak Pilatus memberikan pilihan pada hari itu. Hari ini sebetulnya Pilatus kepengen sih lepasin Yesus, tapi orang-orang ini sangat ngotot, kepengennya Yesus aja gitu. Sampai Yesus, akhirnya Pilatus memberikan pilihan. Hari ini dia bilang kan ada juga penjahat yang mau dia bebaskan. Sekarang kamu pilih mana yang mau dibebaskan, Yesus atau penjahat ini? Orang-orang pilih mana? Penjahat yang dibebaskan, tetap Yesus yang dihukum. Tapi sampai akhir Yesus tuh nggak ketemu salahnya apa.
Tapi dia rela menanggung itu semua. Dia rela menerima itu semua karena dia sudah terlebih dahulu mematikan egonya. Kalau dia nggak mematikan egonya, dia nggak akan mau menerima segala sesuatu itu, karena dia tidak salah. Bayangkan, nggak ada kan, bukan hal yang gampang ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau dipersalahkan atas sesuatu yang kita sadar bukan saya yang salah, kenapa harus saya yang ambil tanggung jawab itu? Bukan saya yang salah, kenapa saya yang harus menanggung akibatnya? Bukan hal yang gampang. Ini satu topik yang mungkin banyak orang nggak suka untuk bicarakan ya. Topik soal mematikan ego, karena mematikan ego itu butuh pengorbanan gitu. Karena mematikan ego itu berarti kita harus berkorban. Bukan hal yang menyenangkan, apalagi kita hidup di zaman dimana bicara soal kemenangan, meraih keberhasilan, meraih kesuksesan itu kan sekarang jauh lebih menyenangkan gitu ya. Orang lebih senang kan dengar khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat, khotbah-khotbah yang bicara soal kesuksesan, keberhasilan, kita lebih senang dengar kayak begitu ya. Tapi ketika ngomong soal pengorbanan enggak enak didengar gitu. Siapa yang suka berkorban? Ada yang hobinya berkorban di sini? Misalnya, ini kan bangkunya sudah agak penuh. Lalu ada satu jemaat datang, kepengen duduk, orang baru. Kira-kira ada nggak yang mau berkorban? Silahkan Bu, duduk di bangku saya saja. Wah, saya udah lama nunggu-nunggu bisa ikut kebaktian di sini, kok hari ini disuruh berkorban? Bukan hal yang gampang ya, Bapak. Hal sederhana gitu. Atau kita naik kendaraan umum gitu ya. Mengorbankan tempat duduk kita buat orang lain, bukan hal yang gampang gitu kan. Mengorbankan antrian kita buat orang lain biar orang lain bisa duluan. Atau di jalan gitu ya, di jalan raya Bapak Ibu. Ambulans mau lewat gampang enggak kalau di Mojokerto? Ada yang dokter di sini ya? Ada yang petugas kesehatan, ambulan di Mojokerto gampang enggak lewat? Sampai kadang-kadang ada yang harus bantu gitu ya, untuk mengarahkan supaya ambulans itu bisa lewat, kasih jalan. Karena ada yang kadang-kadang tidak mau kasih jalan gitu. Berkorban itu mematikan ego. Jadi kita bukan hanya bicara soal kematian secara fisik, tapi kematian dalam artian mematikan ego kita. Dan karena ada orang yang mau mematikan egonya, maka orang lain bisa punya kesempatan untuk hidup. Orang lain bisa punya kesempatan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Karena ada orang yang mau mematikan egonya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan kan, sebelum dia rela mati di kayu salib, dia sudah lebih dahulu mematikan egonya. Kalau Yesus tidak mematikan egonya, Yesus enggak akan rela menerima orang-orang seperti kita. Gambarannya ya juga seperti murid-muridnya. Murid-murid yang menjual dia, kan Yesus juga terima. Murid-murid yang menyangkal dia, Yesus tetap mengasihi gitu. Murid-murid yang justru habis dinasehati, habis diajar tentang melayani malah berebut ingin jadi yang terbesar, tapi Yesus tetap mengasihi mereka gitu. Dalam perjamuan malam terakhir gitu, kan semuanya diajak untuk menerima makan roti dan anggur, minum anggur. Hari ini kita juga akan perjamuan kudus bersama-sama. Kan Yesus tidak memberlakukan syarat dan ketentuan kepada murid-muridnya. Sekalipun mereka tidak selalu menyenangkan hati Yesus, tapi Yesus telah mematikan egonya dan sehingga itu dia rela untuk menerima. Oke, tidak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Kita menerima orang lain yang tidak selalu menyenangkan hati kita, yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Pengorbanan itu kita bisa berkorban. Bapak Ibu Saudara bisa berkorban? Kita bisa berkorban. Kita bisa berkorban kalau itu untuk orang yang sangat kita sayang, gitu ya. Untuk orang yang sangat kita kasihi. Misalnya Bapak Ibu Saudara sedang menikmati makanan gitu ya. Makanan yang enak sekali, makanan kesukaan Bapak Ibu gitu ya. Lagi enak-enaknya makan, lalu datang anak Bapak Ibu bilang, "Pah, Mah, aku mau dong makan itu." Padahal Bapak Ibu sedang menikmati makanan itu dan itu makanan kesukaan. Itu makanan favoritnya Bapak Ibu. Kira-kira dikasih enggak? Karena Bapak Ibu sayang sama anaknya, ya
kasih padahal ini lagi enak-enaknya lagi nikmat-nikmatnya gitu. Kan nggak mungkin toh bapak ibu akan bilang, "Mama, mau dong, aku mau makan itu." Nggak enak aja buat papa mama, masak kamu terus. Masak kamu lagi. Apa ada orang tua yang kayak gitu? Enak aja, papa baru segigit, mama baru makan sedikit, kamu minta beli sendiri sana. Minta terus, enggak, ya agak. Kalau dalam rangka iseng-iseng mungkin ada gitu ya, tapi kan kalau dalam sehari-hari kan rasanya tidak mungkin gitu. Orang tua gitu karena kasihnya pasti rela untuk mengorbankan kesenangannya buat anak yang dia sayang gitu, buat anak yang dia kasihi. Pengorbanan itu butuh kasih yang semacam itu supaya dia terus dapat melakukan hal itu secara konsisten dalam komitmen hidup, bukan hanya sekali baik terus besoknya enggak gitu. Sampai seperti Yesus yang kemudian juga melakukan pengorbanan itu. Pengorbanan Yesus itu bukan hanya ketika di kayu salib, tapi dari sejak awal dia sudah terlebih dahulu mematikan egonya. Dia menerima banyak orang, dia mau bersama dengan banyak orang. Itu sudah bagian dari dimana Yesus mematikan egonya terlebih dahulu. Dan oleh karena itulah kita dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika orang mau berkorban dengan mematikan egonya, Bapak Ibu Saudara-saudara, disitulah ada kehidupan dan ada yang didamaikan. Ketika kita rela, kita tidak egois dengan berkat yang kita punya, kita tidak egois dengan segala sesuatu yang kita punya. Kita rela memberi hidup kita untuk orang lain. Kita rela memberi waktu kita buat orang lain. Kita rela menolong orang lain. Sekalipun kita sedang sibuk-sibuknya, lalu ada orang minta tolong ke kita. Oh iya, saya beri pertolongan buat dia. Itu kita sudah belajar memaknai bahwa kematian itu bisa menghidupkan. Bahwa kematian mematikan ego kita itu bisa menjadi berkat buat hidup orang lain. Dan dengan mematikan ego itu juga akan menolong kita berdamai buat kita dengan yang satu dan yang lainnya. Kenapa orang ketika berantem susah didamaikan? Apa yang seringkali membuat orang yang bertengkar susah didamaikan? Bukankah karena ego masing-masing? Nah, masing-masing mempertahankan bahwa dirinya aku yang benar. Dan merasa nggak mau kalau ngalah itu berarti saya nanti kayak harga dirinya lebih rendah seolah-olah gitu ya. Tuhan Yesus kepada ibunya dan murid-muridnya mengatakan, "Ibu, ini anakmu." Kepada murid-muridnya dia mengatakan, "Ini ibumu." Mereka bukan keluarga, bukan saudara, tetapi disatukan oleh Tuhan. Yang menarik adalah jawaban dari muridnya. Di ayat 27, ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Lalu dikatakan di ayat 27, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Diterima. Bapak Ibu bisa menerima orang asing masuk dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Bukan keluarga, enggak ada hubungan keluarga, enggak ada hubungan saudara. Seorang anak misalnya menerima orang tuanya saja tinggal di rumahnya, apakah hal yang gampang? Orang tua kandung nih, tinggal bareng orang tua tuh enak enggak ketika Bapak Ibu sudah dewasa? Orang tua sudah lanjut usia dan makin tua bukan makin sehat, pasti akan makin banyak sakitnya, akan makin banyak kendalanya. Merawat orang tua tuh mudah enggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu yang mungkin juga merawat orang tua, yang enggak sakit aja juga susah ya, enggak gampang ya gitu. Karena orang tua itu pasti juga punya karepnya sendiri, punya maunya sendiri. Cara orang tua kita dan cara kita merawat rumah saja bisa beda ya.
kebiasaan kita dan kebiasaan orang tua kita di rumah itu bisa beda. Menerima orang tua ada, tinggal bersama-sama dengan kita. Itu butuh pengorbanan, butuh mematikan ego kita. Dan luar biasa bahwa murid Yesus di sana, dia memberikan jawaban. Berarti dia bersedia menerima itu, karena dijelaskan di dalam Yohanes. Dan sejak saat itu, ini berarti respon langsung ya, nggak pakai bentar Yesus tak pikir-pikir dulu, sebentar ya saya tak bergumul dan doa. Yesus sudah mau mati ini di kayu salib. Dan mereka punya respon yang cepat. Mereka menerima Maria. Sejak saat itu dia menerima di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, mereka melihat teladan Kristus yang bahkan rela mati untuk kehidupan banyak orang. Kalau saya percaya, saya menerima anugerah itu, kenapa saya juga nggak lakukan hal yang sama seperti yang sudah Kristus lakukan? Dan saya belajar untuk mematikan diri saya, supaya hidup saya juga jadi berkat buat orang lain, supaya saya juga menjadi pembawa damai buat orang lain. Hari ini kita menerima anugerah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Kita mengalami keselamatan dari Tuhan karena pengorbanannya. Jika kita menerima ini, maka mari kita juga berusaha melakukan seperti apa yang Kristus teladankan di dalam kehidupan kita. Mematikan ego kita supaya hidup kita boleh memberikan berkat, supaya kita membawa damai buat sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Salibmu menyimpan 1001 misteri. Palang penghinaan itu kini menjadi suatu tanda kemenangan. Bait Allah pun turut terbelah. Tuhan, Dikaulah Raja semesta alam. Seruanmu mengubah waktu menjadi sejarah. Seruanmu mengubah waktu menjadi kenangan. Tuhan, Dikaulah sangkala, Dikaulah sang waktu. Tuhan, sengsaramu adalah tangisan sementara. Nodamu adalah sakit mudah lampau. Hinamu adalah dengki mudah sirna. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Kita akan menaikkan doa syafaat Bapak Ibu Saudara, karena hari ini ada pelayanan perjamuan kudus. Kita tidak akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Kita akan mengucapkannya nanti pada saat liturgi perjamuan kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian pada hari Jumat Agung ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap syafaat kami. Kiranya Tuhan Engkau mengajar kami, berikan kami kekuatan, supaya kami dapat memberi hidup kami bagi sesama kami, seperti bagaimana Tuhan memberikan hidup bagi kami sekalian. Berikan kami kekuatan, supaya kami punya kerelaan untuk berkorban, supaya kami punya kerelaan untuk mematikan ego kami. Kami mau berdoa bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, pun juga bagi orang-orang yang mungkin telah mengecewakan kami, dan kami mengingat mereka. Kami ingin berdoa bagi setiap kehidupan mereka, bagi kesehatan mereka. Kiranya Tuhan anugerahkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan keluarga kami. Kiranya Tuhan sertai, supaya kami selalu dapat menjaga hidup yang sehat, menjaga kualitas hidup yang baik, supaya kami dapat juga melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami dapat sehat bersama-sama. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, dimanapun mereka dirawat, di rumah maupun di rumah sakit. Untuk setiap pengobatan yang mereka jalani, Tuhan kiranya Engkau memberkati, supaya setiap pengobatan, setiap alat-alat yang dipakai, setiap obat-obatan yang dikonsumsi, semuanya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Berikan juga Tuhan kekuatan, kesabaran bagi setiap orang yang mau mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, energinya untuk merawat keluarganya yang sakit. Kami yakin bukan hal yang mudah bagi mereka untuk melakukan itu, tetapi di dalam kasih dan anugerah Tuhan, mereka akan terus dimampukan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai. Tuhan mampukan supaya jemaat dapat bekerja dengan penuh giat dan semangat. Berkati mereka dalam setiap pekerjaannya, supaya mereka boleh jadi terang juga di tempat pekerjaannya, supaya dia juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaannya. Tuhan, Kau berikan kekuatan ketika jemaat berhadapan dengan kesulitan dan tantangan di dalam dunia kerja. Tuhan yang juga akan terus berikan kreativitas dan semangat untuk terus bertumbuh. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga. Berkati setiap pasangan suami istri. Berkati para orang tua, berkati anak-anak. Supaya kami semua dapat mewujudkan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga kami. Ajar kami untuk tidak egois. Supaya kami jauh lagi lebih mengasihi setiap anggota keluarga kami. Tuhan menolong ketika di tengah-tengah keluarga-keluarga ada konflik, ada pertengkaran. Tuhan ajarlah mereka untuk dapat mematikan egonya, supaya mereka juga dapat saling mengampuni dan saling menerima di dalam ketidaksempurnaannya. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan pelayanan di GKI Mojokerto ini. Tuhan sertai keluarga pendeta Samuel Dian Pramana, keluarga pendeta Emeritus Simon Filantropa, keluarga pendeta Didik Trijatmiko, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Febrian Sandi yang memulai masa perkenalan di GKI Mojokerto ini. Kiranya Tuhan selalu memampukan proses belajar dan melayani bersama-sama dengan jemaat di GKI Mojokerto ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan penatua, untuk badan pelayanan, setiap komisi, setiap panitia yang ada di sini. Tuhan juga sertai, supaya kami dapat bersinergi, bekerja sama di dalam segala pelayanan. Dan kami rela untuk berkorban, mematikan ego kami,
supaya di dalam pelayanan Tuhan kami sama-sama dapat saling memberi diri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya kiranya pemerintah mendapat hikmat dari Engkau, sehingga dapat melakukan perannya dengan baik untuk mengabdi bagi masyarakat, mengabdi bagi rakyat. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka bukan mengutamakan kepentingan dirinya dan kelompoknya, tetapi mereka sungguh ingin mensejahterakan seluruh bagian dari Indonesia ini. Kami berdoa untuk kerukunan kami bersama-sama di dalam keberagaman, khususnya di kota Mojokerto ini. Kiranya Tuhan berkati relasi antar umat beragama satu sama lain, supaya kami juga dapat saling menjaga perdamaian. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami percaya Kristus mendengarkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Atas nama jemaat dan Majelis Jemaat GKI Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Lydia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kasih karunia dan anugerah di dalam setiap karya pelayanan Ibu dan keluarga. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan, Bapak Ibu. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. Nats untuk mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7, mengingatkan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama, untuk saudara yang hadir ibadah di gereja saat ini dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan di luar saat ibadah selesai. Yang kedua, untuk yang beribadah online bisa transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto dengan nomor rekening 050 2211 160 atas nama GKI Mojokerto. Yang ketiga, atau bisa melalui scan kode QRIS pada menu pembayaran online yang Bapak Ibu Saudara miliki seperti GoPay, OVO, Link Aja, Isaku, Dana Shopee, dan lain sebagainya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan serta memberi persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkenan berkorban untuk menebus kami dosa anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Bapa yang makasih, pada kesempatan hari ini kami kembali mengucap syukur ya Bapa atas kasih-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami dalam setiap aktivitas kami sampai dengan hari ini ya Bapa di surga. Dan sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu ini, pada hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan terima persembahan kami ini ya Bapa. Engkau tahu bahwa persembahan yang kami berikan ini adalah dari ketulusan hati kami. Engkau tidak melihat dari jumlah. Kiranya Engkau juga berkenan berkati Bapa persembahan kami ini, berkati tangan-tangan yang Engkau pakai Bapa untuk mengelola persembahan-Mu ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ya Bapa persembahan dan doa kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami hidup. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali.
Tuhan, kasih-Mu melampaui sengsara, kasih-Mu melampaui noda, kasih-Mu melampaui dengki, kasih-Mu menembus segala perbedaan, kasih-Mu mengubah konflik penuh damai. Tuhan, jika Dikau berkenan memampukanlah kami. Tuhan, kami ingin meminta, sertailah kami dalam derita-Mu agar kelak kami pun ada bersama-Mu dalam kebangkitan-Mu. Tuhan, Dikaulah Firdaus itu, bawalah kami ke Firdaus itu. Saudara dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dia menjaga kita menghadapi semua pergumulan. Dia menemani kita di masa-masa sulit kita. Dia merengkuh kita dalam kehangatan, memperlengkapi kita dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, kini dan selamanya. Amin.